Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Aku mau lanjutin part 2 dari cerita Gunung Sepuh ini ya. Apa sih yang terjadi sama Ujang setelah mendengar suara menyeramkan itu? So, tanpa berlama-lama, let's go to the story. Tubuh Ujang tiba-tiba merinding, suasana jadi mencekam. Malam yang tadinya hening, dalam sekejap berubah jadi menyeramkan. Senter di HP Ujang tampaknya beda dengan lilin karena suara seram itu tetap aja kedengeran dari seberang warung. Aduh, mana sih lilinnya? Ujang makin panik saat suara itu mendekat. Kemudian dia memberanikan diri untuk menyenter ke arah suara itu. Tentu saja nggak kelihatan apa-apa, tapi samar-samar ia melihat tanaman di kebun seberang bergerak, serta ada bunyi gemisik daun dan ranting patah seperti dilewati sesuatu. Hei, hei. Ujang jadi nggak bisa konsen karena suara itu mengganggunya. Mana lilinnya juga nggak ketemu-ketemu lagi. Akhirnya dia mencoba tenang dan menarik napas panjang. Kemudian berpikir lagi, mungkin aja lilinnya ada di gudang belakang. Langsunglah si Ujang lari ke belakang ke arah ruangan kecil tempat menyimpan barang dagangan itu. Di sebelah kiri ruang itu ada kamar mandi dan di sebelahnya lagi ada ruang kecil yang nggak berpintu tempat biasa untuk masak saat ada yang pesan kopi atau mie rebus. Di dalam gudang dengan diterangi senter dari HP-nya, Ujang melihat susunan barang dagangan yang ditumpuk dengan rapi. Stok itu cukuplah untuk beberapa bulan karena Kampung Sepuh kan juga sepi, jadi ibunya jarang belanja. Kalau stoknya menipis, baru ibu minta tetangga nyewain mobil pickupnya untuk belanja ke pasar induk. Ujang terus mencari lilin di tumpukan kotak yang ada di gudang sambil mencoba mengabaikan suara seram yang terus terdengar dari seberang warung. Tak berapa lama akhirnya ia pun menemukan kotak lilin dan segera membukanya. Ujang langsung lari balik ke warung untuk menyalakan lilin dengan korek yang ada di warungnya. Tapi ketika dia keluar dari gudang, astaga! Ujang pun terkejut. Ia melihat sesosok makhluk di depan warung yang baru pertama dilihatnya. Makhluk ini tinggi besar, badan berbulu lebat, rambutnya panjang menutupi muka dengan wajah yang sangat menyeramkan. Di tangannya makhluk itu membawa kain kafan putih yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Di kain itu tampak bergerak-gerak berusaha melepaskan diri. Ujang jadi teringat cerita ibunya saat ia kecil tentang makhluk yang sering menculik anak-anak. Yang berbulu, tinggi, besar dan wajahnya menakutkan. Astaga, genderuwo! Ujang terduduk takutan. Sudah tidak ada tenaga lagi untuk menyalakan lilin yang dibawanya. Duk, duk, duk. Genderuwo itu malah mukul-mukul etalase depan sambil melihat ke arah Ujang. Dalam ketakutannya, Ujang kembali teringat catatan yang ditulis ibunya untuk menyalakan lilin supaya gangguan itu hilang. Ia mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk mencari korek di warung tanpa melihat ke arah genderuwo itu. Begitu ketemu koreknya, ia langsung lari lagi ke gudang belakang. Dengan ngos-ngosan dan tangan gemetar, Ujang berusaha sekuat tenaga menyalakan lilin dengan korek tadi. Dan akhirnya lilin pun menyala. Karena masih merasa takut, Ujang menunggu beberapa menit dulu. Kemudian berjalan mengendap-endap menuju ke warung depan. Ternyata warung tersebut sudah sepi dan hening kembali. Gak ada tampak sedikit pun si genderuwo yang menyeramkan tadi di sana. Ujang tengok-tengok ke jalan dan kebun seberang, tapi gak ada hal yang aneh juga. Akhirnya Ujang kembali ke warung dan ngecek saklar yang ada di depan warung. Ternyata emang listriknya jelek. Ia segera menyalakan bali listrik dan warung pun terang lagi. Ujang pun membaca lagi catatan dari ibunya. Kirain ibu cuma mau nakut-nakutin aku dengan catatan ini. Kalau kayak gini mah pantas aja aku gak boleh main ke warung malam-malam waktu kecil, batin Ujang. Aku harus minta penjelasan ke ibu nih. Aneh banget ini, pikirnya lagi. Dia segera beranjak ke arah rumahnya walaupun jam masih menunjukkan pukul 12:30 malam. Terlalu banyak hal yang ingin dia tanyakan ke ibunya sehingga ia bergegas pulang meninggalkan warungnya kosong. Sesampainya ia pada belokan yang mengarah ke rumahnya, apa yang dilihat Ujang sangat berbeda. Loh, ini kok bukan kayak kampungku ya, pikirnya. Ujang pun berhenti dan melihat sekelilingnya. Sekitarnya tampak asing, padahal seharusnya rumahnya hanya terpisah oleh sebuah kebun aja. Di tempat yang seharusnya rumahnya Ujang malah ada bangunan kosong yang udah lapuk. Lah, ini di mana ya? Ujang makin bingung. Selain gedung kosong itu tidak tampak rumah sama sekali. Cuma ada kebun dan hutan di kanan kiri jalan. Ujang mencoba berjalan, siapa tahu ketemu orang yang bisa dia tanya. Tapi ternyata nggak ada orang sama sekali juga di situ.
Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Ujang melihat ada beberapa rumah di kejauhan. Anehnya, rumah-rumah itu seperti rumah zaman dulu yang berbentuk seperti rumah panggung dari anyaman bambu dan beratap rumbia. Rumbia itu kayak daun-daun palem gitu loh. Rumahnya sepi, mungkin pemiliknya udah tidur juga karena udah tengah malam kan. "Punten Pak, Bu," kata Ujang sambil mengetuk pintu pelan. Tapi karena gak ada jawaban, ia mengetuk lebih keras. Masih gak ada jawaban juga. Mungkin pemiliknya udah tidur lelap. Akhirnya Ujang memutuskan untuk balik ke warungnya. Tapi saat berbalik, ia cuma melihat kebun dan hutan yang gelap. Gak kelihatan cahaya lampu dari warungnya sedikit pun. Dan tiba-tiba Ujang ingat lagi dengan catatan ibunya. Jangan sekali-kali menuju rumah dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Waduh, jangan-jangan ini kampung yang pernah ceritakan ibuku waktu kecil, pikir Ujang sambil mengingatnya cerita-cerita ibunya. Ibunya pernah cerita ada sebuah kampung bunian di mana kampung itu diisi oleh makhluk bukan manusia. Dan ketika sudah masuk ke kampung itu, maka nggak akan bisa lagi kembali ke dunia manusia. Kalau ini benar kampung bunian, gawat pisan, oi. Aku harus kembali ke warung secepatnya. Ujang pun segera berlari menuju warungnya, berharap bisa keluar dari kampung ini. Tapi setelah 15 menit dia berlari, tidak juga kelihatan warungnya. Yang ada hanya pemandangan yang makin asing. Semakin banyak rumah panggung yang diterangi dengan lampu minyak di sisi kiri dan kanan Ujang. Tiba-tiba Ujang berhenti saat melihat di ujung jalan ada sebuah rumah megah yang terbuat dari bambu. Rumah itu pun sangat terang karena banyak terdapat lampu minyak di tiang-tiangnya. Di bagian depannya ada sebuah pendopo luas dan ada bangunan kecil di sekitarnya tempat menyimpan beras pada zaman dulu. Ujang juga melihat pendopo itu rame, seperti ada yang sedang mempersiapkan suatu acara. Ada suara ngobrol, tertawa yang didengar dari pria dan wanita yang ada di sana. Banyak anak-anak juga yang main lari-larian di sekitar sana. Semua terlihat normal seperti manusia pada umumnya. Ujang pun bernapas lega karena akhirnya menemukan orang di sana. Ia lalu berniat untuk bertanya kepada orang yang ada di pendopo tersebut. Namun tiba-tiba ada suara yang memanggilnya dari belakang. "Jang, Ujang." Tapi karena takut melihat makhluk menyeramkan, Ujang gak berani menengok ke belakang dan lanjut berjalan menuju rumah megah itu. Suara di belakangnya malah makin keras memanggil sampai akhirnya pundak Ujang ditepuk dari belakang. Seketika Ujang kaget dan menoleh. Ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang dan berkebaya putih di belakangnya. "Kamu Ujang kan? Ini aku Indah, masa lupa sih?" kata wanita itu. "Hah, Indah? Yang satu SMP bareng bukan?" tanya Ujang dengan sedikit lupa. "Iya bener, parah deh kamu, masa lupa?" saut Indah lagi. "Ya maaf dah, habisnya dulu kan terakhir lihat pas SMP, sekarang udah dewasa gini jadi pangling aku," jawab Ujang malu-malu. Ujang sekarang jadi warga sini juga?" tanya Indah kemudian. "Jadi warga sini? Kan dari kecil emang kita tinggal di sini, Indah," jawab Ujang bingung. Mendadak tatapan Indah berubah dan kaget mendengar jawaban Ujang. "Bukan Jang, kalau kampung sepuh mah di ujung sana tuh. Aku baru 2 bulan sih pindah jadi warga di sini," kata Indah sambil menunjuk ke arah jalan kecil di tengah kebun. "Oh, ternyata kesasar aku Ndah. Jadi kalau mau balik ke kampung sepuh aku tinggal lewat jalan kecil itu ya?" tanya Ujang sambil menepuk dahinya. Indah mengiyakan. "Pantas aja tadi 15 menit lari-lari, belum sampai juga ke warung. Kayaknya salah belok jadi kesasar kampung orang gini," batin dari Ujang. Kemudian Ujang pun ngobrol dulu dengan Indah sambil duduk di kursi dekat gerbang rumah itu. Ternyata setelah lulus SMP, Indah gak meneruskan sekolah dan pergi membantu kakaknya di kota. Kakaknya Indah itu seorang pengusaha yang lumayan sukses lah dan cuma sebulan sekali pulang ke kampungnya. Tapi saat Ujang nanya kenapa Indah pindah kampung sini, Indah cuma menggelengkan kepala tampak bingung. Asik sekali mereka ngobrol malam itu, sampai 30 menit berlalu dan Ujang pun akhirnya berpamitan ke Indah. "Ya buru-buru amat Jang, masuk aja dulu ke rumah," ajak Indah sambil menggandeng tangan Ujang. "Wah maaf banget dah, besok aja ya aku main ke rumah kamu. Warungku gak ada yang jaga soalnya." Ujang berusaha melepas tangan Indah. "Oh ya udah kalau gitu Jang. Hati-hati di jalan ya. Kalau ada lihat sesuatu, gak usah mampir loh," pesan dari Indah. "Siap," jawab si Ujang.
Setelah pamit, Ujang menyalakan senter HP dan berjalan kembali ke kampung sepuh. Jalanan yang ia lalui gelap dengan hutan di kanan kirinya. Tentu Ujang merasa takut ya, tapi ia nggak bisa berlari juga karena jalan itu sangat kecil dan membuat susah untuk dia lari. Ujang pun terus menyusuri jalan kecil itu sampai tiba-tiba ia terkejut melihat ada orang lewat sambil bawa-bawa obor. "Punten," kata salah satu bapak yang bawa obor. "Mangga Kang," jawab Ujang sambil mencoba ngecek ini orang beneran apa enggak ya. Dia ngeliatin kakinya tuh menapak ke tanah apa enggak. Beberapa dari mereka pergi dengan keluarganya dengan muka riang. Sambil terus berjalan, Ujang kaget dan heran karena melihat ada pasar malam dan banyak stand-stand dan pengunjung yang berdatangan. Ujang pun berjalan masuk ke pasar malam itu. Di sana ia melihat ada pertunjukan wayang golek yang cukup ramai penontonnya. Ujang gak berpikir yang aneh-aneh walaupun saat itu sudah sekitar jam 2 malam. Karena biasa di kampungnya saat ada pertunjukan ya bisa sampai jam 5 pagi. Ia juga melihat penjual makanan di stand berteriak-teriak menjajakan makanannya. Ada daging bakar, buah-buahan, minuman, dan masih banyak lagi. Wah, kok jadi lapar ya lihat makanan banyak gini. Kemudian Ujang pun menghampiri stand sate karena sudah mulai terdengar orkestra di perutnya. Selama memesan sate, ia pun duduk menunggu sambil menikmati pertunjukan wayang golek di sana. Ujang jadi teringat masa kecilnya yang sering begadang bersama teman-temannya untuk nonton wayang kalau ada hajatan di kampung. Dia juga hafal tuh beberapa tokoh wayang seperti Punakawan, Pandawa, Kurawa, Hanuman, dan lainnya. Sepertinya aku tahu cerita ini. Gumamnya sendiri saat di panggung muncul sesosok wayang yang seperti buto menari dengan gagahnya. "Aing Batara Kala." "Saya Batara Kala," gitu artinya. Ucap dalang yang mengubah suara jadi tokoh wayang itu. "Mana jelema anu edek di daharku aing? Mana manusia yang akan saya makan?" Ujang agak kaget mendengar ucapan wayang itu karena Batara Kala jarang muncul dalam cerita wayang. Bentar. Kalau nggak salah ini kan cerita Murwakala yang suka ada di acara ruatan. Katanya sambil berdiri dan melihat sekeliling. Pertunjukan wayang itu terkenal mistis karena ditujukan untuk suatu ritual. Dan konon wajib ditonton sampai selesai. Kalau nggak bisa ada yang ngikutin tuh sepanjang jalan pulang. "Bang, punten satenya batal ya." Ujang berkata ke tukang sate karena tiba-tiba ingat catatan ibunya dan pesan indah tadi. Disuruh mengabaikan keramaian pasar dan langsung pulang, malah dia mampir dulu. Saat Ujang sudah bersiap untuk jalan keluar, ia melihat ke arah abang tukang sate yang sedang menatapnya. Mata tukang itu tiba-tiba merah dengan urat yang muncul di kulitnya sambil berkata, "Kenapa dibatalkan? Sudah tahu ya kalau kita bukan manusia." Tiba-tiba abang tukang sate dan semua yang ada di pasar malam itu berubah wujud jadi menyeramkan. Ada yang kulitnya terkelupas, rambut jadi putih, ada benjolan bernanah, keluar gigi taring, badannya jadi bongkok dan mereka tertawa melengking seakan mengejek keluguan Ujang. Terdengar sinden menyanyikan lagu Bambung Hideng yang dipakai untuk memanggil roh halus. Suasana langsung berubah total dari yang ramai meriah jadi mencekam. Ujang pun panik, ingin kabur saja dari situ. Tapi kakinya tidak bisa diajak bekerja sama. Dia terpaku menatap pemandangan mengerikan di sekelilingnya. "Mau kemana? Bukannya tadi pesan makanan?" Hihihi. Abang tukang sate yang sudah berubah jadi badan tak berkulit itu mendekati Ujang yang jijik. Pelan-pelan, akhirnya Ujang bisa menggerakkan kakinya dan mulai berlari dengan panik. Tapi kemanapun kakinya melangkah, gak terlihat ada jalan keluar dari pasar malam itu. Para makhluk yang menyeramkan itu terus menertawakan Ujang yang tidak bisa keluar dari tempat itu. Tiba-tiba ada yang menarik Ujang dengan kencang ke salah satu stand makanan. Dan anehnya, tubuhnya bisa menembus stand itu sampai dia jatuh ke tanah. Ujang sudah siap-siap berlari lagi saat melihat sosok yang menariknya. Ia terkejut. "Indah?"